Kita sebagai rakyat Nahdliyin yang tidak terikat dengan struktural kepengurusan NU dan akal nurani kita masih berfungsi normal, tidak fanatis buta, sehingga bisa lebih mudah menerima kebenaran tanpa tendensi apa-apa. Mungkin akan heran kenapa ya sikap pengurus, pemimpin, pejabat kita di struktural PBNU bersikap sama, kompak, membela Ba'alawi dan menolak segala bentuk opini sampai argumen ilmiah yang mencoba mematahkan doktrin yang selama ini mengakar di tubuh NU dan kaum Nahdliyin. Kita heran kenapa ulama yang selama ini kita segani, yang dikenal alim alamah, namun tidak arif dan bijak dalam menyikapi kajian ilmiah dari Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tesis setebal buku dengan referensi banyak kitab hanya dibantah dengan statement-statement atau silat lidah yang tidak berlandaskan dengan kajian ilmiah. Ini tentunya bukan sikap orang alim atau ulama saat menyikapi perbedaan pendapat yang bisa dicarikan dalilnya. Nah, kalau kita melihat mereka dengan kapasitas keilmuan dan kealiman mereka, tentunya kita akan sangat terheran-heran ya. Kita akan kaget, seakan ini tidak mungkin kalimat-kalimat statement seperti itu terlontar dari mulut beliau-beliau ulama yang selama ini kita kagumi itu. Tapi cobalah kita melihat mereka itu sebagai pejabat publik, pejabat organisasi, pimpinan PBNU, yang di situ mereka berpotensi terikat dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Nah, kalau kita bisa melihat posisi mereka secara utuh, di mana mereka berdiri saat ini, siapa orang-orang di sekitar mereka, kita akan bisa sangat maklumi kenapa mereka bersikap seperti itu dalam menyikapi kritikan terhadap nasab Ba'alawi ini. Ternyata banyak Habib atau mereka dari klan Ba'alawi yang masuk dalam kepengurusan struktural NU dari tingkat bawah, PCNU, PWNU sampai PBNU. Nah, di kepengurusan PBNU sendiri, untuk kepengurusan PBNU masa khidmah 2022 sampai 2027 atau yang saat ini sedang menjabat, ada 9 Habib setidaknya mewarnai struktur kepengurusan PBNU pada periode saat ini sampai 2027. Ini saya mengutip dari website NU Online ya. Nah, kita mulai dari kepengurusan Mustasyar. Mustasyar itu istilah umumnya penasihat ya. Jadi mereka bertugas untuk memberikan nasihat, memberikan masukan kepada pengurus, termasuk ketua umum PBNU juga menerima nasihat dan saran masukan dari Mustasyar ini. Artinya mereka yang duduk di kepengurusan Mustasyar ini biasanya mereka yang ulama-ulama sepuh. Nah, di sini ada 3 Habib. Yang pertama Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Tentu kita tidak asing lagi ya dengan beliau. Yang kedua Habib Zain bin Umar bin Smith dari Jakarta. Terus yang ketiga Habib Abdurrahim Assegaf Puang Maka dari Makassar, Sulawesi Selatan. 2 nama pertama Habib Lutfi dan Habib Zain di masa khidmah sebelumnya juga menempati kepengurusan yang sama. Jadi Habib Lutfi dan Habib Zain ini 2 periode menjabat di kepengurusan yang sama. Kemudian di struktur kepengurusan lainnya ada Habib yang mengemban amanah kepengurusan PBNU sebagai Khatib Suriah, yakni Habib Lutfi bin Ahmad Al-Atos dari Jakarta. Sebelumnya ia aktif dalam ranah kultural dengan mengasuh ribuan majelis taklim di berbagai wilayah di Indonesia. 3 Habib lainnya menjadi Akwan Suriah PBNU, yakni Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf
dari Surakarta. Ini nama ini juga tidak asing ya bagi kita ya. Habib Syekh yang selalu menjadi magnet ketika menggelar konser sholawat. Dan Habib yang pernah menyerukan bahwa Habib Rizik adalah guru NU. Ini Habib Syekh. Kemudian Habib Ahmad Al-Habsyi dari Pasuruan, Jawa Timur. Dan Habib Mohsen Al-Idrus dari Palu, Sulawesi Tengah. Nah, ini ada lagi 2 Habib di jajaran Tanfidiyah. Tanfidiyah itu semacam pelaksana ya. Jadi di PBNU itu ada 2 kepengurusan. Yang pertama Suriah, yang kedua Tanfidiyah. Tanfidiyah itu fokus pada pelaksana kegiatan pengambilan keputusan. Jadi semacam eksekutif kalau di sistem kenegaraan. Suriah itu istilah umumnya ya seperti dewan lah, legislatif lah. Dia yang bertugas untuk membina, mengawasi bagian Tanfidiyah, termasuk ketua PBNU. Ini mendapatkan pengawasan dari Suriah yang Rois Amnya Kiai Miftahul Ahyar. Nah, di jajaran Tanfidiyah ini ada 2 Habib yang menjabat. Yang pertama Kiai Haji Sayyid Muhammad Hilal Al-Aidid dari Yogyakarta sebagai wakil ketua umum. Wakil ketua umum PBNU ya, mewakili membantu pekerjaan tugas-tugas dari ketua umum Gus Yahya Stakuf. Kemudian Habib Abdul Qadir bin Akil dari Jakarta sebagai wakil sekretaris jenderal atau sekjen. Ini baru di PBNU ya. Di PWNU sampai ke tingkat kabupaten PCNU itu banyak juga Habib yang masuk di kepengurusan. Bahkan ada beberapa PCNU yang dipimpin atau diketahui oleh Habib, seperti PCNU Banjarmasin ya, dengan ketuanya Habib Ali. Dan PCU Surabaya yang dipimpin oleh Habib Umar Shah yang juga sekaligus didapuk sebagai Panglima Santri. Ini posisi yang sangat mentereng yang sempat sebelumnya diklaim oleh Caimin ya. Lalu diserahkan posisinya ke Habib. Nah, pertanyaannya apakah berani mereka yang duduk di jajaran kepengurusan PBNU itu mau mengkritik, membatalkan nasab temannya sendiri, partner mereka kerja yang selalu bersinggungan, duduk di meja yang bersebelahan, di ruangan yang sama. Hubungan mereka dengan para habaib ini jauh lebih dekat, melihat dari ikatan struktural tadi ya. Misalnya ketua PBNU Gus Yahya, wakilnya dari Habib. Kemudian penasehatnya juga dari Habib juga. Di jajaran Suriah atau pengawasnya juga ada Habibnya. Sementara Kiai Haji Imaduddin ini hanyalah pengurus di wilayah PWNU. Mungkin mohon maaf ya, posisinya tidak begitu diperhitungkan oleh para pimpinan kita di PBNU dibandingkan para habaib yang punya jabatan yang lebih strategis di atasnya di kepengurusan PBNU. Silakan menyimpulkan sendiri. Kita juga tidak sedang menuduh para pejabat di PBNU itu mereka terikat kepentingan dengan para habaib yang menjadi teman kerja atau partner di organisasi. Tapi sekali lagi potensi itu ada. Dan semoga mereka bisa bersikap netral, tegas tanpa pandang bulu dalam menyikapi polemik nasab ini. Karena netralitas ini menjadi hal utama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan polemik nasab ini. Sealim apapun, sepintar apapun mereka, ketika dalam pikiran mereka masih ada keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan duniawi, kepada nafsu, kepada emosi, mereka tidak akan bisa menggunakan akal, pikirannya, ilmunya, itu nggak akan kepake. Jadi harus merdeka dulu pikirannya, harus netral, sehingga mereka bisa benar-benar adil dalam memeriksa kebenaran yang sesungguhnya. Apakah nasab Ba'alawi ini benar-benar tersambung kepada Kanjeng Nabi atau tidak, berdasarkan ilmu bukan nafsu.
Adapun PCU Wonogiri yang kemarin memang secara tegas ya, dan mungkin satu-satunya PCNU paling tegas dan paling berani. Mereka berani untuk memboikot dan tidak mengundang para habib pada acara-acara yang diselenggarakan oleh mereka, sebagai bentuk pembenaran terhadap kajian atau tesis Kiai Haji Imaduddin dan upaya untuk mengembalikan jati diri NU. Ini mungkin karena di kepengurusan PCNU tidak ada habibnya, atau ada habib cuma dia tidak punya jabatan strategis, atau memang sikap dari ketua atau pimpinannya yang tegas dan tidak pandang bulu. Dia berpihak pada kebenaran, bukan pada yang lain. Nah, kita harapkan PCNU, PWNU yang lain juga bersikap sama seperti PCNU Wonogiri. Tegas, tidak pandang bulu. Nah, dengan melihat komposisi struktural pengurus di PBNU sampai tingkat PCNU, pertanyaannya apakah mungkin atau apakah kita masih bisa mengandalkan PBNU ini bisa menyelesaikan konflik atau polemik nasab ini biar tidak berkepanjangan. Kalau melihat sikap para pengurus kita di PBNU sampai saat ini, sementara memang sepertinya itu sulit diharapkan untuk saat ini, sementara ini, dengan melihat sikap sejumlah pengurus PBNU yang terang-terangan membela klan Ba'alawi tanpa mau membangun ruang diskusi dulu dengan Kiai Haji Imaduddin dan sejumlah kiai Nusantara yang mempersoalkan tentang nasab Ba'alawi. Kita tidak tahu setelahnya, ya semoga saja mereka terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Mereka harus mendengarkan suara rakyat Nahdliyin, kaum Nahdliyin. Karena PBNU ini tidak ada kalau tidak ada warga Nahdliyin atau umat. Nah, saya juga curiga, apakah mereka yang saat ini menjabat di kepengurusan PBNU maupun di tingkat di bawahnya PWNU, PCNU, mereka dipilih itu berdasarkan kompetensi dan kontribusi mereka untuk NU atau umat, bukan atas dasar nasab atau pengkultusan para kaum Nahdliyin di wilayah tersebut ataupun pengurus-pengurus NU di lingkungan situ yang juga termakan fanatisme buta sehingga mereka turut mengkultuskan Habib dan mengangkat mereka, memilih mereka sebagai pimpinan mereka. Ini tentunya tidak bagus untuk keberlangsungan organisasi ya, yang harusnya dibangun dengan prinsip fastabiqul khairat atau persaingan sehat.